Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dan Ibu, sobat sehat semua, para pejuang tubuh bugar di usia senja. Saya ingin memulai perjumpaan kita hari ini dengan sebuah keluhan yang saya yakin hampir semua dari kita pernah atau bahkan sering merasakannya. Pernahkah Bapak atau Ibu bangun tidur di pagi hari, lalu saat hendak melangkahkan kaki, seluruh badan terasa kaku seperti kayu, punggung terasa pegal, bahu terasa berat, lutut ngilu, dan butuh waktu lama untuk pemanasan sebelum tubuh ini benar-benar bisa diajak beraktivitas? Rasa pegal linu atau geringgingan ini seringkali kita anggap sebagai teman akrab di usia tua. Kita menerimanya sebagai bagian dari proses penuaan. Kita mengoleskan balsem, minum jamu pegal linu, atau sekadar menahannya, sambil berharap ia akan hilang dengan sendirinya. Kita pasrah, berpikir bahwa memang beginilah rasanya menjadi tua. Sebuah proses yang harus diterima apa adanya, meskipun terasa tidak nyaman. Namun, bagaimana jika hari ini saya beritahu Anda sebuah rahasia sederhana dari dapur kita? Bagaimana jika saya katakan bahwa rasa pegal linu yang menyiksa itu bukanlah takdir yang harus diterima, melainkan sebuah sinyal dari tubuh kita yang sedang kelelahan melawan sampah peradangan, dan obatnya mungkin adalah kombinasi ajaib dari 3 bahan yang ada di hadapan saya ini: terong ungu, jahe, dan madu. Selamat datang kembali di channel kesayangan kita, Sobat Sehat Penyakit Dalam. Saya Dr. Irfan Ali. Sebagai dokter spesialis penyakit dalam, saya seringkali bertemu pasien lansia yang mengeluhkan pegal linu yang tak kunjung hilang. Misi saya hari ini adalah untuk berbagi sebuah ramuan warisan yang mungkin terlupakan. Sebuah solusi alami untuk membantu meringankan beban di tubuh kita, sehingga kita bisa bangun pagi dengan lebih ringan dan bersemangat. Maka dari itu, saya memohon kesediaan Bapak dan Ibu untuk menyimak perbincangan kita kali ini sampai tuntas. Dan jika Bapak dan Ibu merasakan getaran semangat yang sama untuk sehat, jika Anda siap untuk mengucapkan selamat tinggal pada pegal linu, saya undang Anda dengan sepenuh hati untuk menekan tombol subscribe sekarang juga. Ini wajib hukumnya, agar kita bisa terus terhubung, dan Anda tidak pernah ketinggalan rahasia kesehatan penting lainnya. Setelah itu, mari kita tanamkan niat kita dengan menulis di kolom komentar. Saya mau badan enteng. Untuk membuka wawasan kita, izinkan saya bercerita tentang Ibu Sumarni, seorang nenek berusia 70 tahun dari sebuah desa nelayan di pesisir Lampung. Seumur hidupnya, beliau bekerja keras membantu suaminya mengolah hasil tangkapan laut, mengangkat beban berat, duduk lama mengupas kerang, dan terpapar angin laut setiap hari adalah rutinitasnya. Beliau datang ke klinik saya dengan keluhan utama pegal linu yang hebat di sekujur tubuhnya, terutama di area punggung, pinggang, dan kedua lututnya. Rasa sakit ini membuatnya sulit untuk tidur nyenyak di malam hari dan membuatnya malas untuk beraktivitas di siang hari. Beliau merasa tubuhnya sudah reot dan tidak berguna lagi. Dengan logatnya yang khas, beliau berkata, "Dok, badan saya ini rasanya seperti karung goni tua. Sudah kaku dan berat semua. Mau rukuk sakit, mau angkat cucu takut pinggangnya copot. Rasanya saya ini cuma jadi beban saja di rumah. Padahal saya masih ingin bisa bantu-bantu anak saya jualan ikan." Mendengar keluhannya, kami melakukan pemeriksaan. Tidak ditemukan adanya penyakit rematik autoimun atau masalah serius lainnya. Kondisi yang dialami Ibu Sumarni adalah akumulasi dari kelelahan fisik selama bertahun-tahun, ditambah dengan peradangan tingkat rendah yang wajar terjadi seiring usia, dan mungkin juga kekurangan nutrisi tertentu yang berfungsi sebagai pelumas alami bagi otot dan sendi. Tentu, kami memberikan obat pereda nyeri ringan untuk membantunya beristirahat. Namun, saya tahu solusi jangka panjangnya bukanlah obat. Saya teringat akan sebuah ramuan tradisional yang sering digunakan oleh para orang tua di desa untuk mengatasi capek badan. Ramuan itu adalah kombinasi dari terong ungu, jahe, dan madu. Saya pun menyarankan Ibu Sumarni untuk mencoba membuat dan meminum ramuan ini secara rutin, setiap malam sebelum tidur, sebagai jamu penutup harinya. Saya jelaskan padanya, ini bukan obat kuat, melainkan minuman perawatan untuk tubuhnya yang sudah bekerja keras seumur hidup. Hasilnya,
Beberapa minggu kemudian, beliau datang kembali dengan senyum yang berbeda. Beliau bercerita, tidurnya menjadi jauh lebih nyenyak. Dan yang paling penting, rasa pegal linu di pagi harinya berkurang drastis. Beliau merasa badannya lebih enteng dan kembali bersemangat untuk membantu anaknya berjualan. Ramuan sederhana itu ternyata ampuh ya dok, katanya sambil tersenyum. Jadi, apa sebenarnya rahasia di balik kombinasi ajaib 3 bahan ini? Bagaimana bisa terong, jahe, dan madu bekerja sama untuk mengusir pegal linu yang menyiksa? Mari kita bedah tim superhero dari dapur ini satu persatu. Bayangkan, tubuh kita ini seperti sebuah mesin yang bekerja keras sepanjang hari. Proses kerja ini menghasilkan panas peradangan dan kotoran, atau kerak sisa pembakaran radikal bebas. Jika panas dan kerak ini tidak dibersihkan secara rutin, maka mesin tubuh kita akan menjadi cepat aus, macet, dan terasa berat saat dijalankan. Pahlawan pertama dalam tim kita adalah terong ungu. Warna ungu pekatnya yang indah itu berasal dari pigmen alami bernama antosianin. Antosianin adalah salah satu jenis antioksidan paling kuat di alam. Anggaplah ia sebagai cairan pembersih kerak super ampuh. Saat kita mengonsumsi terong ungu, antosianin akan masuk ke dalam aliran darah dan berkeliling mencari kerak-kerak radikal bebas yang menempel di sel-sel kita, lalu menetralisirnya. Selain sebagai pembersih kerak, antosianin juga memiliki kekuatan kedua sebagai cairan pendingin atau anti-inflamasi. Ia membantu meredakan panas atau peradangan tingkat rendah yang terjadi di otot dan sendi kita setelah seharian beraktivitas atau karena proses penuaan. Dengan berkurangnya peradangan, rasa nyeri dan kaku pun akan ikut mereda. Pahlawan kedua adalah jahe, sang montir serba bisa. Seperti yang sudah sering kita bahas, jahe memiliki senyawa gingerol yang bersifat anti-rodong kuat. Mirip seperti obat anti nyeri, ia akan langsung datang ke area yang panas dan bengkak untuk memberikan pertolongan pertama, meredakan rasa sakit dan ketidaknyamanan. Tapi jahe punya keahlian lain yang sangat penting untuk mengatasi pegal linu, yaitu kemampuannya untuk melancarkan sirkulasi darah. Rasa hangat yang kita rasakan setelah minum jahe adalah tanda bahwa pembuluh darah kita sedang sedikit melebar. Sirkulasi darah yang lancar ini ibarat oli bagi mesin tubuh kita. Ia akan membawa oksigen dan nutrisi ke otot yang lelah, sekaligus mengangkut sampah sisa metabolisme keluar. Bayangkan sebuah kota yang jalanannya macet. Tentu saja truk sampah akan sulit beroperasi dan sampah akan menumpuk di mana-mana. Jahe bertindak seperti polisi lalu lintas yang membuka jalan, memastikan truk pengangkut oksigen bisa masuk dan truk pengangkut sampah bisa keluar dengan lancar dari area otot dan sendi kita yang sedang padat karena kelelahan. Tanpa sirkulasi yang lancar, proses penyembuhan tidak akan pernah bisa optimal. Dan pahlawan ketiga adalah madu murni, sang pemberi energi dan penyembuh. Madu bukan sekadar pemanis. Ia adalah gudang energi alami gula sederhana yang mudah diserap tubuh, yang dibutuhkan oleh sel-sel kita untuk melakukan proses perbaikan di malam hari. Madu juga kaya akan antioksidan dan memiliki sifat antibakteri serta anti radong yang akan melengkapi kerja jahe dan kunyit. Efeknya yang menenangkan juga membantu kita tidur lebih nyenyak. Ketika ketiga pahlawan ini bersatu dalam satu ramuan hangat, maka lengkaplah sudah tim perawatan mesin kita. Terong ungu membersihkan keraknya dan mendinginkan mesin. Jahe melancarkan olinya dan meredakan panas berlebih. Dan madu memberikan bahan bakar berkualitas untuk proses perbaikan semalaman. Sungguh sebuah kombinasi yang sempurna. Namun, tim perawatan ini tidak akan bisa bekerja optimal jika kita sendiri masih terus-menerus menyiksa mesin tubuh kita. Mari kita kenali 4 penyiksa utama yang seringkali menjadi biang keladi dari pegal linu yang tak kunjung hilang. Penyiksa pertama adalah dehidrasi atau kurang minum air putih. Otot dan sendi kita sangat membutuhkan cairan untuk tetap lentur dan berfungsi dengan baik. Kurang minum akan membuat otot kita menjadi kering dan kaku, serta membuat sampah metabolisme menumpuk di persendian. Ini adalah penyebab pegal linu yang paling mendasar, namun sering terlupakan. Saya punya pasien, Pak Rahman dari Jakarta,
yang bekerja sebagai supir. Beliau sering mengeluh, punggungnya pegal sekali. Ternyata, beliau sangat jarang minum air putih saat bekerja karena malas berhenti untuk buang air kecil. Setelah beliau membiasakan diri minum lebih banyak, keluhan pegalnya berkurang signifikan. Penyiksa kedua adalah pola makan yang buruk, terutama tinggi gula, garam, dan lemak jahat. Gula memicu peradangan. Garam berlebih membuat tubuh menahan cairan dan terasa berat. Lemak jahat dari gorengan juga akan menyulut api peradangan di seluruh tubuh. Makanan-makanan ini adalah karat bagi mesin tubuh kita. Ibu Laila dari Surabaya sangat gemar makan makanan bersantan dan camilan manis. Keluhan pegal linu di sekujur badannya baru membaik setelah beliau mulai mengurangi santan dan mengganti camilan manisnya dengan buah-buahan segar. Penyiksa ketiga adalah kurang bergerak atau posisi yang sama terlalu lama. Tubuh kita dirancang untuk bergerak. Jika kita terlalu lama duduk, terlalu lama berdiri, atau bahkan terlalu lama tidur dalam posisi yang salah, maka otot-otot tertentu akan menjadi tegang dan kaku. Sementara otot lainnya menjadi lemah. Ketidakseimbangan inilah yang menimbulkan rasa pegal. Mbah Sutinah dari desa dekat Magelang adalah seorang pengrajin anyaman bambu. Beliau bisa duduk berjam-jam dalam posisi yang sama. Keluhan nyeri pinggangnya baru membaik setelah beliau membiasakan diri untuk berdiri dan melakukan peregangan ringan setiap 30 menit sekali. Dan penyiksa keempat adalah stres dan kualitas tidur yang buruk. Stres akan membuat otot-otot kita, terutama di area bahu dan leher, menjadi tegang tanpa kita sadari. Kurang tidur akan menghambat proses perbaikan otot dan pembuangan sampah peradangan yang seharusnya terjadi di malam hari. Akibatnya, kita bangun tidur dengan kondisi tubuh yang masih kotor dan tegang. Baik, setelah kita tahu siapa saja penyiksa dan siapa tim penyelamatnya, sekarang saatnya kita siapkan ramuan ajaib ini. Instruksi pertama adalah menyiapkan bahannya. Cukup siapkan setengah buah terong ungu ukuran sedang, 1 ruas jahe seukuran jempol, dan 1 sendok makan madu murni. Pastikan terongnya berwarna ungu pekat, karena disitulah letak kekuatan antosianinnya. Instruksi kedua adalah persiapannya. Cuci bersih terong ungu dan jahe. Jahe cukup digeprek saja bersama kulitnya. Untuk terong ungu, potong-potong menjadi beberapa bagian kecil agar lebih mudah direbus dan sarinya keluar. Tidak perlu dikupas kulitnya, karena sebagian besar antosianin ada di kulitnya. Instruksi ketiga adalah proses perebusannya. Masukkan potongan terong ungu dan jahe geprek ke dalam panci. Tambahkan air bersih sebanyak 2 gelas. Rebus dengan api sedang hingga airnya mendidih. Lalu kecilkan api dan biarkan ia mendidih perlahan simmer selama sekitar 15-20 menit, atau hingga terongnya menjadi sangat lunak dan airnya sedikit menyusut, serta berubah warna keunguan. Selama proses perebusan ini, Bapak dan Ibu akan mencium aroma yang unik, perpaduan antara wangi jahe yang hangat dan sedikit aroma khas dari terong. Anggaplah aroma ini sebagai bagian dari terapi. Hiruplah uapnya perlahan. Ini adalah sinyal bagi tubuh Anda bahwa proses penyembuhan sedang dimulai. Saya ingin memberikan satu tips tambahan. Jika Bapak dan Ibu juga memiliki keluhan perut kembung, Anda bisa menambahkan sebatang sereh yang sudah digeprek ke dalam rebusan ini. Sereh akan bekerja sama dengan jahe untuk menenangkan pencernaan dan mengurangi gas, memberikan efek double yang menenangkan bagi tubuh Anda sebelum tidur. Instruksi keempat adalah cara meminumnya. Setelah direbus, matikan api. Saring air rebusan tersebut ke dalam cangkir. Buang ampas terong dan jahenya. Tunggu hingga air rebusan menjadi hangat, jangan panas. Baru kemudian, tambahkan 1 sendok makan madu murni. Aduk rata. Minumlah ramuan hangat ini sekitar 1 jam sebelum Anda tidur. Analogi positifnya adalah seperti ini. Meminum ramuan terong, jahe, dan madu sebelum tidur itu, ibarat kita sedang mengirimkan tim spa khusus ke dalam tubuh kita. Mereka akan bekerja semalaman, memijat otot yang lelah, membersihkan kerak peradangan, melancarkan aliran energi, dan memberikan nutrisi perbaikan. Sehingga keesokan paginya, kita bisa bangun dengan mesin tubuh yang sudah bersih, terlumasi, dan siap bekerja kembali. Mengatasi keraguan,
Itu penting. Ibu Sumarni, pasien saya dari Lampung, awalnya juga ragu. Masa terong direbus diminum airnya, Dok? Tapi karena beliau sudah putus asa dengan pegal linunya, beliau mencobanya. Kini, ramuan ini menjadi ritual wajib penutup harinya. Beliau berkata, "Sekarang saya bisa tidur lebih nyenyak, dan bangun pagi rasanya badan enteng sekali, Dok. Sebab, jika kita rutin memanjakan tubuh kita dengan spa malam ini, manfaat yang akan kita rasakan sungguh luar biasa." Manfaat tambahan pertama, tentu saja, kualitas tidur yang menjadi jauh lebih baik dan nyenyak. Manfaat kedua, sangat baik untuk melancarkan sistem pencernaan dan mencegah sembelit. Manfaat ketiga, membantu meningkatkan sistem kekebalan tubuh. Manfaat keempat, baik untuk menjaga kesehatan jantung dan tekanan darah. Dan manfaat kelima, kandungan antioksidannya sangat baik untuk menjaga kesehatan kulit dari dalam. Manfaat keenam, yang mungkin tidak terduga, adalah untuk kesehatan otak. Antosianin dari terong ungu dan senyawa aktif dalam jahe dikenal memiliki sifat neuroprotektif, artinya melindungi sel-sel saraf kita. Rutin mengonsumsi ramuan ini, di samping menjaga pola hidup sehat lainnya, juga bisa menjadi investasi jangka panjang untuk menjaga ingatan kita tetap tajam di usia senja. Dukungan ilmiah pun ada. Penelitian tentang antosianin dari terong ungu sebagai antioksidan dan antiinflamasi sudah sangat banyak. Begitu pula dengan jahe. Jurnal-jurnal seperti Phytotherapy Research sering memuat studi tentang efek anti-nyeri dan anti-radang dari ekstrak jahe yang sebanding dengan obat-obatan modern. Ini adalah bukti bahwa warisan nenek moyang kita bukanlah isapan jempol belaka. Bahkan, beberapa penelitian dari Jepang menyoroti sebuah jenis antosianin spesifik di dalam terong ungu yang disebut nasunin. Nasunin ini terbukti memiliki kemampuan yang sangat kuat dalam melindungi membran sel otak dari kerusakan. Jadi, saat kita minum ramuan ini untuk pegal linu, kita juga sedang memberikan perisai pelindung bagi sel-sel otak kita. Namun, sebagai dokter Anda, saya juga wajib memberikan rambu-rambu peringatannya. Ada beberapa kondisi di mana Anda harus berhati-hati atau berkonsultasi dulu dengan dokter sebelum rutin mengonsumsi ramuan ini. Tanda-tanda peringatan tersebut adalah: pertama, jika Anda memiliki riwayat alergi terhadap terong atau jahe. Kedua, jika Anda memiliki penyakit MAH atau GERD yang parah, mungkin perlu mencoba dosis jahe yang lebih kecil dulu. Ketiga, jika Anda sedang minum obat pengencer darah dosis tinggi. Keempat, jika Anda akan menjalani operasi. Dan kelima, bagi penderita diabetes, pastikan madu yang digunakan adalah madu murni dan takarannya tidak berlebihan. Saya juga ingin menambahkan satu catatan khusus untuk madu. Pilihlah madu murni asli, bukan madu olahan atau madu yang sudah dicampur dengan gula tambahan. Madu murni memiliki indeks glikemik yang lebih rendah dan masih mengandung enzim serta antioksidan yang bermanfaat. Menggunakan madu palsu justru akan memberikan efek sebaliknya dan menambah peradangan di tubuh Anda. Kita telah sampai di penghujung perbincangan kita. Pesan kunci yang ingin saya titipkan adalah sebuah perbandingan. Biaya untuk sepotong terong ungu, seruas jahe, dan sesendok madu mungkin tidak seberapa, tapi nilai dari bangun pagi tanpa rasa kaku, bisa bergerak bebas tanpa nyeri, dan menjalani hari dengan penuh semangat. Itu sungguh tidak ternilai harganya. Pilihan kini ada di tangan Bapak dan Ibu. Apakah kita akan terus menerima pegal linu sebagai takdir usia tua dan pasrah pada balsem? Ataukah kita akan mulai malam ini mencoba memberikan hadiah istimewa ini untuk tubuh kita? Sebuah ramuan cinta dari alam yang akan merawat kita dari dalam saat kita terlelap. Ingatlah Bapak dan Ibu, tubuh kita ini adalah amanah. Merawatnya dengan baik adalah bentuk ibadah kita kepada Sang Pencipta. Jangan pernah merasa terlambat untuk memulai. Setiap langkah kecil menuju gaya hidup yang lebih sehat, sekecil apapun itu, adalah sebuah kemenangan besar yang patut kita syukuri dan kita rayakan. Sebagai penutup, saya punya satu permohonan tulus. Di luar sana, banyak sekali orang tua yang menderita pegal linu dalam diam, yang mungkin sudah mencoba berbagai cara, namun belum menemukan solusi yang tepat.
Bagikan video ini kepada mereka. Satu share dari Anda bisa menjadi resep pereda lelah bagi seseorang yang Anda sayangi. Jangan lupa untuk menekan tombol like jika informasi ini mencerahkan. Dan yang terpenting, tekan tombol subscribe agar Bapak dan Ibu tidak ketinggalan video-video kesehatan selanjutnya dari channel Sobat Sehat Penyakit Dalam. Kita adalah sebuah komunitas yang saling mendukung dalam perjalanan menuju sehat. Nyalakan juga lonceng notifikasinya. Di video selanjutnya, kami dari Sobat Sehat Penyakit Dalam akan membahas tentang 3 jenis lauk pauk sederhana dari tempe yang ternyata gizinya tidak kalah hebat dengan daging sapi. Ingatlah selalu pesan saya, jangan pernah meremehkan kekuatan dari dapur kita. Seringkali, ramuan penyembuh terbaik justru tersembunyi di antara bumbu-bumbu masakan kita sehari-hari. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.